Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha, NIM 190111101. Saya dari kelas Manajemen SDM reguler semester 5. Di sini saya akan tentang video dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul Permintaan Pesan-pesan Rutin. Permintaan pesan-pesan rutin dan positif oleh Siti Fariha dengan NIM 190111101 Manajemen SDM reguler semester 5. Pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Satu pesan rutin sangat beragam seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, dan undangan. 2. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Yang ketiga, pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Strategi permintaan rutin. Yang pertama, nyatakan permintaan atau pesan. Pembukaan. Tulis dalam nada sopan, tidak menuntut dan personal. Gunakan pendekatan langsung. Kemukakan permintaan secara spesifik. Nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda atau isi. Jelaskan alasan permintaan Anda penting. Jelaskan setiap potensial manfaat merespon permintaan Anda. Perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik atau penutup. Informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Ekspresikan rasa terima kasih Anda. Nyatakan dengan jelas tiap tenggat waktu permintaan Anda. Bentuk-bentuk permintaan rutin. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal. Biasanya, pihak internal dikomunikasikan dengan secara lisan, namun juga dapat dalam bentuk tulisan. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai kapan dan di mana iklan dibaca dan dilihat. Memo. Memo adalah surat dari seseorang pejabat ditujukan kepada pejabat lain dalam suatu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat pada memo yaitu kepala surat yang bisa membuat nama dan alamat kantor, perkataan memo kepada dari hal tanggal, badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan, kaki surat yang memuat tanda tangan, nama terang. Surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau melalui tugas pemasaran informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui tugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, jumlah banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau cara penyerahan, waktu pengiriman yang diinginkan. Surat keluhan. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui tugas pemasaran. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan pengembalian barang dan permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, pembatalan pesan, dan lain-lain. Dalam surat pengaduan, harus menjelaskan problem yang ada dan berikan alasan yang detailnya. Berikan informasi atau bukti yang mendukung. Mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Menggabungkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Ketika perusahaan yang salah, perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon.
bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. Jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Ketika pelanggan yang salah, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Gunakan isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Pihak ketiga yang salah. Evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari menyalahkan pihak lain. Fokus pada pencarian solusi. Pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan pesan positif menggunakan pendekatan secara langsung atau deduktif. Good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau kabar berita yang menyenangkan. Good news tentang pekerjaan, finansial contohnya kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, asuransi jiwa dan kesehatan. Non-finansial contohnya promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan dan perumahan. Good news tentang produk, contohnya pemberian diskon, buy 3 get 1 free, memberi produk dalam jumlah tertentu, memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, produk rusak uang kembali, layanan garansi. Goodwill. Pesan dengan niat baik atau goodwill lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai bisnis langsung. Yang pertama, ucapan selamat atau congratulations ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan dan individu. Penghargaan atau message of appreciation ini diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu mencapai prestasi kerja tertentu. Yang ketiga, ucapan duka cita atau condolence. Ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Ucapan terima kasih ini diberikan sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang atau lembaga. Pesan positif. Strategi penulisan pesan-pesan bisnis. Yang pertama, ada pendekatan langsung atau direct approach, sering disebut dengan istilah pendekatan deduktif. Yang pertama, ide pokok muncul paling awal atau kesimpulan kemudian diikuti dengan alasan atau bukti-bukti pendukungnya. Contohnya, dalam menyusun surat undangan, surat pesanan atau order barang atau jasa dan reservasi. Yang kedua, surat pesanan paling tidak sudah memenuhi 3 komponen dalam pendekatan langsung, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Hal ini menunjukkan bahwa pembaca pada umumnya hanya tertarik yang Anda perlu katakan atau sasaran Anda karena dari hal tersebut dapat menimbulkan kesan baik atau positif. Langkah-langkah menyusun pesan positif. Yang pertama, mulai dengan gagasan utama. Cobalah membuat pembukaan secara jelas dan ringkas, nada yang tulus, semangat, dan berorientasi pada penerima. Juga hindari pernyataan yang basa-basi dan jelas seperti saya senang untuk atau kami telah menerima. Yang kedua, sediakan perincian dan penjelasan yang perlu. Apabila pesan rutin harus menyampaikan informasi yang agak mengecewakan, satukan informasi negatif ke dalam konteks positif. Misalnya, toko sweater sudah tidak menjual lagi produk bermerek Nightingale akan tetapi diganti menjadi merek Hello dengan kualitas yang tidak kalah dengan model yang up to date. Yang ketiga, akhiri dengan penutupan yang tulus. Pesan akan dikatakan sukses bila penerima merasa bahwa audiens Anda merespon kesan-kesan yang menyenangkan atau menerima pesan-pesan yang disampaikan. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan tentang materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.